Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif Adiul Hasani, SHI. Saya salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru di IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2023, dan saya mengajar di MTS Azuria NW Kebon Erat. Berikut ini video pembelajaran saya dengan model PJBN dengan materi ketentuan-ketentuan sholat Jumat. Selamat menyaksikan. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus seperti biasa, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, kemudahan dalam memahami materi-materi yang kita akan bahas. Nah, kepada ketua kelas saya persilakan untuk memimpin teman-teman yang berdoa. sebelum kita mulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Hayya 'alal Mu'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la naf'u wa zidna 'ilman wa alhiqna bis-shalihin. Terima kasih saya ucapkan kepada ketua kelas yang sudah memimpin teman-teman berdoa. Bagaimana kabarnya anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua bergairah. Saya lihat pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan gairahnya semangat kalian tetap untuk terus menuntut ilmu. Untuk memperlancar proses belajar mengajar kita, sebelumnya juga silakan rapikan meja kursinya. Terus mungkin ada sampah-sampah yang di bawah meja, di dalam lainnya, silakan dibersihkan dulu hingga kita nanti akan nyaman, kita akan bisa belajar dengan maksimal dan konsentrasi. Dan selanjutnya seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, Pak Guru mau mengapresiasi kehadiran kalian semua. Jadi ada yang tidak masuk pada hari ini? Enda? Ya. Jadid? Fasian? Semua rupanya tidak ada yang tidak masuk. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Untuk lebih semangatnya kalian dalam belajar, kita akan tepuk tangan semangat dulu. Bisa tepuk tangan semangat? Bisa. Tepuk semangat. Ya, jadi kalau kalian tidak semangat mengajar, kalian tidak akan mendapatkan pengetahuan atau tidak akan bisa memahami materi-materi yang kita akan sampaikan. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, saya ingin mengulang kembali pembelajaran kita pada minggu yang kemarin. Siapa yang ingat materi apa yang kita pelajari yang kemarin? Sholat berjamaah. Mungkin ada yang masih ingat apa itu sholat berjamaah? Sholat yang dilakukan secara bersama. Nah, itu materi yang kemarin. Jadi siapa yang hafal dasar hukum sholat berjamaah? Yaitu as-sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi. Jadi sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri.
Sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang ketentuan sholat Jumat. Nah, pada materi ini, jadi peserta didik diharapkan bisa memahami tentang ketentuan sholat Jumat, baik pengertiannya, dasar hukum, dan syarat wajib, syarat sah daripada sholat Jumat tersebut, serta nanti peserta didik juga diharapkan untuk bisa mengklarifikasi sunnah-sunnah sholat Jumat, serta bisa mendeskripsikan tata cara pelaksanaan sholat Jumat berdasarkan ketentuan urutannya. Adapun tujuan pelajaran daripada sholat Jumat ini adalah peserta didik bisa mampu menganalisis ketentuan sholat Jumat untuk menumbuhkan kesadaran sosial sehingga terbangun persatuan dan ukhuwah Islamiyah dalam konteks kehidupan beragama. Adapun capaian pelajarannya, peserta didik menganalisis ketentuan sholat Jumat, tata cara bersuci dari hadas dan najis, ketentuan sholat fardu, sholat berjamaah, ketentuan puasa, iktikaf, keutamaan zikir dan doa, berbagai sholat sunnah, dan ketentuan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran kali ini, Pak Guru akan menayangkan video pembelajaran tentang ketentuan sholat Jumat. Oleh sebab itu, silakan keluarkan alat tulisnya dan amati video ini. Nanti silahkan berikan kesimpulan tentang apa yang bisa kalian amati dari video tersebut. Bisa dipahami? Ya. Anak-anak sekalian, dalam pembelajaran materi ketentuan sholat Jumat ini, langkah-langkah pembelajarannya yaitu pertama, kalian akan saya buat menjadi 3 kelompok, dan selanjutnya nanti Pak Guru akan menayangkan video pembelajaran ketentuan sholat Jumat. Nah, masing-masing kelompok mengamati video tersebut dan silakan nanti membuat kesimpulan tentang video pembelajaran tersebut. Bisa dipahami nih? Bisa. Nah, selanjutnya silakan buat kelompoknya, yang laki-laki 1 kelompok, yang perempuan ini 2 kelompok. Setelah penayangan video, kalian akan mempresentasikan hasil pengamatan video tersebut, dan silakan buat kelompoknya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang ketentuan sholat Jumat. Setelah menyimak video ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan syarat mendirikan sholat Jumat, menerangkan perbuatan sunnah yang terkait dengan sholat Jumat, dan menerangkan beberapa halangan melaksanakan sholat Jumat. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang ketentuan sholat Jumat. Apa saja sih ketentuan-ketentuan sholat Jumat yang akan kita bahas? Pertama, kita akan membahas tentang syarat wajib, syarat sah, dan halangan dari sholat Jumat. Kemudian setelah itu, kita akan membahas tentang khutbah Jumat. Di antaranya adalah rukun, syarat, dan sunnah dari khutbah Jumat. Kemudian selanjutnya kita juga akan membahas tentang sunnah dan adab dari sholat Jumat.
Setelah itu kita akan membahas tentang hikmah sholat Jumat. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang syarat wajib, syarat sah, dan halangan dari sholat Jumat terlebih dahulu. Yang pertama adalah tentang syarat wajib sholat Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Orang non-muslim tidak wajib untuk sholat Jumat. Kemudian yang kedua adalah balik atau dewasa. Nah, anak-anak sebenarnya tidak diwajibkan, tapi bisa sambil belajar. Kemudian selanjutnya adalah berakal. Orang gila tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya laki-laki. Nah, perempuan tentu saja tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat ini. Selanjutnya, sehat. Orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian selanjutnya adalah menetap atau bermukim. Nah, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir ini juga tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat sah mendirikan sholat Jumat. Sholat Jumat dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Nah, oleh karena itu, tidak sah mendirikan sholat Jumat di ladang-ladang yang penduduknya hanya singgah di sana untuk sementara waktu saja. Kemudian, sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah. Tidak sah hukumnya apabila sholat Jumat dilaksanakan sendiri-sendiri. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang untuk dapat mendirikan sholat Jumat. Sebagian ulama mengatakan minimal 40 orang, dan ada yang mengatakan minimal 2 orang. Kemudian syarat berikutnya adalah dilaksanakan pada waktu zuhur. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi, yang artinya dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW sholat Jumat ketika matahari telah bergelincir. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian selanjutnya sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului oleh 2 khutbah. Selanjutnya adalah halangan dari sholat Jumat. Halangan ini maksudnya adalah hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk boleh tidak sholat Jumat. Halangan-halangan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sakit. Nah, orang yang sakit diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus melaksanakan sholat zuhur. Kemudian hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya adalah musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Kemudian perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Nah, ini adalah hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk boleh tidak sholat Jumat. Selanjutnya kita akan membahas tentang khutbah Jumat, rukun, syarat, sunnah khutbah Jumat. Yang pertama, kita akan membahas tentang rukun dari khutbah Jumat. Apa saja sih rukunnya atau hal-hal yang harus dilaksanakan ketika khutbah Jumat? Yang pertama adalah mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian membaca sholawat atas Rasulullah SAW
siang hari pada saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. Kemudian khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Kemudian khatib hendaklah duduk di antara dua khutbah. Selanjutnya, khutbah harus disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Kemudian khutbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. Khatib harus suci dari hadas dan najis. Kemudian khatib juga harus menutup aurat. Selanjutnya adalah tentang sunnah dari khutbah Jumat. Khutbah Jumat disunahkan dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Kemudian khutbah Jumat disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang, dan mudah dipahami. Selanjutnya, khatib hendaklah memberi salam dan menghadap ke jemaah sholat Jumat. Kemudian, khatib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Kemudian, khatib membaca sholawat atau yang lainnya di antara dua khutbah. Selanjutnya, khatib hendaklah menertibkan 3 rukun, yaitu puji-pujian, kemudian sholawat, dan dilanjutkan dengan wasiat. Kemudian, jemaah sholat Jumat hendaklah diam, tenang, dan memperhatikan ketika khatib sedang melaksanakan khutbah Jumat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah dan adab dari sholat Jumat. Ada beberapa hal yang disunahkan berkaitan dengan sholat Jumat. Di antaranya, mandi sebelum Jumatan, mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid, kemudian memakai atau menggunakan wangi-wangian. Selanjutnya adalah memakai pakaian yang terbaik, yang bagus, dan disunahkan berwarna putih. Selanjutnya adalah bersiwak atau menggosok gigi, memotong kuku, menggunting kumis, dan juga menyisir rambut. Kemudian disunahkan juga membaca Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi. Selanjutnya adalah memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita harus menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya adalah memperbanyak doa dan zikir sebelum khutbah Jumat. Nah, itu adalah beberapa sunnah yang bisa dilaksanakan berkaitan dengan sholat Jumat. Kemudian ada beberapa adab juga dalam melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, kita harus meluruskan dan merapatkan saf atau barisan sholat. Saf yang di depan yang masih kosong harus segera diisi, karena salah satu kesempurnaan sholat berjamaah adalah safnya yang lurus dan rapat. Kemudian selanjutnya, ketika khatib sedang berkhutbah, jemaah tidak boleh berbicara satu kata pun. Artinya, berkata-kata menjadikan sholat Jumat sia-sia. Jadi, kita harus diam, tenang, dan mendengarkan khutbah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah, dan khatib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata sia-sia." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Barang siapa yang berbicara pada saat imam khutbah Jumat, maka ia seperti keledai yang memikul kitab. Sedangkan yang mengingatkan orang untuk diam, maka tidak sempurna sholat Jumatnya." Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi ketika khatib sedang khutbah Jumat, kita tidak boleh berkata satu kata pun. Yang berhak untuk mengingatkan orang untuk diam adalah khatib
Ada beberapa hikmah ketika kita sudah melaksanakan sholat Jumat. Di antaranya yang pertama adalah kita memuliakan hari Jumat, karena hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam atau rajanya hari. Kemudian kita juga bisa menguatkan tali silaturahmi. Kita bisa mengetahui kondisi jamaah yang lainnya. Misalnya jika kita melihat ada jamaah sedang dilanda kesusahan hidup, kita bisa membantu mereka. Atau jika ada yang jarang ke masjid karena sakit, kita bisa menjenguk mereka. Bahkan jika kita melihat ada yang lansia, kita bisa langsung menasihatinya. Dari sini umat Islam bisa mewujudkan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, sekaligus saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran dengan amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya, berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dengan sering berjamaah di masjid, bisa menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid. Selanjutnya, tentu saja, ini juga bisa melipat gandakan pahala kebaikan kita. Kemudian, kita juga bisa membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Nah, itu adalah beberapa hikmah dari sholat Jumat. Setelah anak-anakku sekalian menyaksikan video pembelajaran tentang sholat Jumat, seperti Pak Guru sampaikan tadi, bahwa nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil pengamatan video tersebut. Jadi silakan wakili temannya dari masing-masing kelompok. Tetapi sebelumnya, untuk menyegarkan suasana, kita tepuk anak soleh dulu. Bisa tepuk anak soleh? Bisa. Ayo semua segar dulu ini, ayo. Silakan 1, 2, 3. Soleh. Sudah semua? Nah, kita tunjuk untuk presentasi yang pertama, yaitu kelompok 1. Silakan, siapa yang mewakili temannya? 2 orang ke depan untuk presentasi hasil pengamatan daripada video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami dari pengamatan video pembelajaran tentang materi ketentuan sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat adalah sholat fardu 2 rakaat yang dilakukan dengan berjamaah bersama di waktu siang hari Jumat, yang sebelum pelaksanaannya didahului dengan 2 khutbah terlebih dahulu. Adapun dasar hukum pelaksanaan sholat Jumat, yaitu ayat 9 surat Al-Jumu'ah, ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Demikian itu adalah baik bagimu sekalian jika kamu mengetahui. Hukum mengerjakan sholat Jumat ini adalah wajib bagi kaum laki-laki dan sunnah bagi yang perempuan. Syarat wajib sholat Jumat yaitu 1. Islam, 2. Sudah balik mencapai umur dewasa, 3. Berakal sehat. 3 syarat utama ini juga berlaku untuk sholat selain Jumat. 4. Laki-laki. 5. Merdeka. 6. Sehat jasmani. 7. Orang yang menetap berdomisili pada suatu daerah tertentu. Sedangkan luar semua itu atau orang yang mempunyai halangan tertentu tidak terkena hukum wajib dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat. Misalnya
misalnya perempuan, masih anak-anak atau belum balik, orang yang sakit, orang yang sedang dalam kondisi bepergian, orang yang mengalami gangguan akal. Sedangkan syarat-syaratnya melaksanakan sholat tersebut adalah: pertama, dilaksanakan di sebuah tempat yang sudah ditetapkan oleh masyarakat setempat. Dua, dilaksanakan pada waktu siang hari, layaknya sholat zuhur. Tiga, dilaksanakan secara bersama-sama atau berjamaah. Empat, tidak lebih dengan 2 kali khutbah sebelum melaksanakannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu hasil pengamatan dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami dari pengamatan video pembelajaran tentang materi ketentuan sholat Jumat, yaitu syarat wajib sholat Jumat. Islam sudah balik mencapai umur dewasa, berakal sehat. 3 syarat utama ini juga berlaku untuk sholat selain Jumat. Laki-laki merdeka, sehat jasmani, orang yang menetap berdomisili pada suatu daerah tertentu. Adapun di luar semua itu, atau orang yang mempunyai halangan-halangan tertentu, tidak terkena hukum wajib dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat. Misalnya perempuan, masih anak-anak, belum balik, orang yang sakit, orang yang sedang dalam kondisi bepergian, orang yang mengalami gangguan akal tadilah. Sedangkan untuk syarat-syarat sah melaksanakan sholat Jumat tersebut adalah dilaksanakan di sebuah tempat yang sudah ditetapkan oleh masyarakat setempat, dilaksanakan pada waktu siang hari layaknya sholat zuhur, dilaksanakan secara bersama-sama ataupun berjamaah, didahului dengan dua kali khutbah sebelum melaksanakannya. Sekian hanya ini yang bisa kelompok 2 sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu presentasi hasil diskusi dari kelompok 2. Dan yang terakhir yaitu dari kelompok 3. Silakan perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami dari pengamatan video pembelajaran tentang materi ketentuan sholat Jumat, yaitu sunnah-sunnah dalam melaksanakan sholat Jumat. 1. Bersuci atau membersihkan tubuh mandi terlebih dahulu sebelum berangkat ke masjid. 2. Memakai pakaian yang bagus, sopan dan rapi. 3. Memakai minyak wangi. 4. Memotong kuku dan merapikan rambut yang sudah panjang dengan rapi. 5. Bersegera untuk pergi ke masjid dan usahakan salat tahiyatul masjid setelah sampai ke masjid. 6. Sembari menunggu khutbah bacalah Al-Quran atau berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Mendengarkan dengan baik khutbah Jumat yang disampaikan oleh khatib dan tidak lama. Ada sholat Jumat antara lain: 1. Luruskan dan merapatkan saf. 2. Jamaah tidak boleh berbicara 1 kata pun. Hikmah sholat Jumat: 1. Menaikkan hari Jumat. 2. Menguatkan tali silaturahmi. 3. Mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Menambah semangat kerja. 5. Melipat gandakan pahala salat. 6. Dapat berdisiplin atau pintar mengatur waktu. Sekian hasil pengamatan dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi selanjutnya setelah kita mendengarkan kesimpulan atau pengamatan daripada masing-masing kelompok, tentunya ada gambaran pada kalian sudah memahami tentang ketentuan-ketentuan sholat Jumat ini. Pak Guru akan sampaikan dari pengertian sholat Jumat. Jadi sholat Jumat yaitu
sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari Jumat secara berjamaah dan didahului dengan 2 khutbah. Itu adalah pengertian daripada sholat Jumat. Bisa dipahami ini? Bisa. Sedangkan dasar hukum daripada sholat Jumat adalah surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati li yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, itu adalah dasar hukum daripada pelaksanaan sholat Jumat. Adapun syarat wajib daripada sholat Jumat adalah yang pertama Islam, balik, adapun syarat sahnya yaitu dilaksanakan di pemukiman yang sudah ditentukan oleh masyarakat secara berjamaah minimal itu 40 orang. Ada yang berpendapat minimal adalah 2 orang. Terus yang selanjutnya dilaksanakan pada waktu zuhur pada hari Jumat dan diawali dengan 2 khutbah. Nah, selanjutnya rukun-rukun dalam khutbah Jumat. Jadi yang pertama diawali dengan pujian kepada Allah. Yang kedua membaca 2 kalimat syahadat. Yang membaca 2 kalimat syahadat dan berwasiat takwa kepada diri sendiri dan para jamaah. Yang keempat yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran di setiap khutbah. Yang pertama dan kedua di setiap khutbah. Dan yang terakhir yaitu membaca doa untuk semua kaum muslimin muslimah. Nah, adapun nanti adab-adab daripada sholat Jumat yaitu meluruskan saf, merapatkan saf, terus waktu khutbah dilaksanakan jangan ada satupun yang berbicara, tidak boleh, itu akan menyebabkan Jumatnya sia-sia. Jadi anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari daripada materi sholat Jumat ini, diharapkan nanti pengamalan daripada materi sholat Jumat ini. Jadi setelah mengetahuinya, kalian amalkan. Waktu kalian sholat Jumat, jangan sekali-kali kalian berbicara, main-main, dan jangan ada yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, selanjutnya setelah kita mengamati video dan kalian mempresentasikannya, terakhir ada lembar kerja yang harus diselesaikan. Tetapi sebelum mengerjakan LKPD ini, ada yang bertanya, ada mungkin yang belum memahami tentang materi yang kita bahas pada hari ini. Siapa yang bertanya? Ada? Pak Guru sudah menyiapkan lembar kerja bagi peserta didik. Ini nanti ada sudah keterangan apa yang kalian kerjakan. Silakan dijawab, diisi dengan benar. Jadi di lembaran yang sudah Pak Guru bagikan, tolong dibaca perintahnya. Jadi ada gambar yang kalian berikan penjelasan. Ada kolom berikan penjelasan terkait dengan gambar tersebut. Nah, selanjutnya di kolom sebelahnya adalah
Coba lakukan refleksi, merenungkan isi gambar tersebut dan bagaimana seharusnya menurut peserta didik. Jadi kalian berikan refleksi kalian terhadap gambar tersebut. Bagaimana menurut kalian? Bisa pahami? Bisa. Silakan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nanti Pak Guru akan berikan nilai. Ya, silakan lembar yang Pak Guru sudah bagikan sekarang dikumpulkan kembali untuk diberikan nilai oleh Pak Guru. Anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari tentang ketentuan-ketentuan sholat Jumat dan kalian sudah mengerjakan LKPD-nya, kita akan tutup pertemuan kita dengan sama-sama berdoa. Tetapi Guru ingatkan kembali bahwa tujuan pembelajaran daripada sholat Jumat ini yang paling inti adalah pengamalan daripada sholat Jumat tersebut. Jangan sekali-kali ada di antara kalian yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Kalian menjadi contoh dari teman-teman kalian yang lain untuk melaksanakan sholat Jumat. Lakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan tutup dengan sama-sama berdoa. Tetapi Pak Guru ingatkan kembali, kita akan bertemu kembali pada materi yang lain, yaitu materi tentang sholat jamaah dan qashar. Oleh sebab itu, Pak Guru harapkan pelajari materi sholat jamaah dan qashar ini baik melalui buku paketnya maupun melalui media elektronik baik YouTube atau apa, nanti silahkan untuk memperlancar, mempermudah nanti pembelajaran berikutnya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, akhirnya Pak Guru kembali meminta kesediaan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah bermanfaat bagi kita semua dan bagi masyarakat di lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan ketua kelas untuk memimpin temannya untuk berdoa. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dan sama-sama berdoa. Hayya 'alal iman. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada ketua kelas yang sudah memimpin teman-teman untuk berdoa, dan Pak Guru minta maaf jikalau pada pembelajaran ini ada kata atau tingkah laku yang kurang tepat, dan saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.